Vinland Saga, sebuah anime yang diadaptasi dari kisah para Viking, berlatar pada awal abad ke-10 dan berpusat pada perjalanan balas dendam Thorfinn atas kematian ayahnya. Di part kelima ini, waktu menunjukkan malam hari, setelah penyerangan tentara Inggris terhadap kelompok Askeladd. Saat itu, jasad Ragnar telah dibawa untuk bertemu Keanut. Terlihat Keanut sangat syok melihat Ragnar yang selama ini bersamanya kini telah tiada. Meninggalkan Keanut yang sedang syok dengan dijaga Thorfinn, Askeladd pergi melihat sisa prajurit Inggris yang sedang diinterogasi. Terlihat prajurit Inggris tersebut tidak mau membuka mulut pada orang Denmark yang telah membunuh istri dan anaknya. Pendiriannya untuk tidak membuka mulut sangatlah kuat, meski ia telah disiksa dan kehilangan seluruh jari tangannya. Untung saja penderitaan prajurit Inggris tersebut berakhir ketika Mimi mendatangi Askeladd. Ia berkata kalau bala bantuan pihak musuh sudah tiba. Prajurit Inggris yang ikut mendengar tertawa dengan gembira karena Thorkel sudah datang dan akan menghabisi Askeladd. Saat itu Thorkel dan pasukannya sudah melihat desa yang ditinggali Askeladd. Sebelum melakukan penyerangan untuk berjaga-jaga, Thorkel berpesan pada bawahannya untuk tidak membunuh Keanut ataupun Thorfinn. Keanut yang masih dalam keadaan berduka dipaksa oleh Bjorn untuk meninggalkan desa. Sedangkan beberapa bawahan Askeladd menemukan pengkhianat di pihak mereka. Mereka melakukan hal itu karena merasa keberuntungan Askeladd sudah berakhir. Ditambah keadaan mereka yang dikepung oleh pasukan Thorkel membuat mereka ingin berhenti mengikuti Askeladd dan memohon untuk menjadi bawahan Thorkel. Saat itu Askeladd tidak marah sama sekali dan membiarkan mereka bebas memilih pemimpin yang mereka inginkan. Bagi mereka yang masih ingin mengikuti Askeladd dapat melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan pasukan utama. Singkat cerita, pagi pun tiba. Niat bawahan Askeladd yang berkhianat demi menyelamatkan diri malah bernasib sial. Thorkel yang sangat menggilai pertarungan tidak suka dengan prajurit pengecut yang menyerah sebelum berperang. Karena alasan itu membuat Thorkel menghabisi seluruh anak buah Askeladd yang memohon bergabung dengan pihak Thorkel. Kemudian melanjutkan pengejaran Thorfinn dan Keanut. Saat itu Askeladd yang berada tak jauh dari Thorkel melewati jembatan dan menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan jembatan agar Thorkel kesulitan mengejar mereka. Perintah tersebut membuat para anak buah Askeladd yakin jika Askeladd sudah berubah dari yang dulu mereka kenal, karena menghancurkan jembatan tidak akan menghambat perjalanan Thorkel. Melihat sungai yang dilewati sangatlah dangkal. Pada saat mengerjakan perintah, semua anak buah membuat rencana rahasia untuk menghabisi Askeladd dan membawa pangeran untuk diserahkan pada Thorkel agar nyawa mereka selamat. Akan tetapi di sisi lain, Askeladd sudah mengetahui kalau seluruh anak buahnya sudah tak percaya dengannya. Oleh karena itu, ia meminta Bjorn untuk membawa pangeran Keanut lari jika terjadi sesuatu. Sedangkan Thorfinn mengikuti pangeran untuk berjaga-jaga. Dan singkat cerita, jembatan berhasil dirobohkan. Akan tetapi, karena mereka terlalu lama membuang waktu, kini Thorkel sudah berada tak jauh dari mereka. Dan para anak buah Askeladd pun mulai menjalankan rencana mereka. Kemudian scene diperlihatkan masa lalu Askeladd dengan ibunya di kandang kuda. Lydia, ibu Askeladd, menceritakan tentang Raja Artorius yang suatu saat nanti akan kembali dan menyelamatkan mereka dari penderitaan.
Lydia meminta pada Askeladd jika saat itu telah tiba, Askeladd harus melayani beliau dan menjadi tongkat serta pedangnya suatu saat nanti. Kembali ke masa kini, Askeladd yang sedang terkepung mengutarakan perasaannya selama ini pada bawahannya mengenai Askeladd yang selama ini membenci mereka semua. Dan pertarungan pun dimulai. Askeladd melawan mereka semua sendirian, sedangkan Bjorn dan Thorfinn menyelamatkan Pangeran Kheanut. Tak jauh dari sana, Thorkel yang melihat pertikaian mereka dari kejauhan terlihat kesal, layaknya anak kecil yang tidak diajak bermain. Scene berpindah pada Bjorn. Saat itu, beberapa pemberontak yang menunggangi kuda mengejar mereka. Sedangkan Thorfinn yang harusnya melindungi pangeran malah memikirkan keadaan Askeladd. Saat itu, para pemberontak melukai kuda untuk menghentikan kereta mereka. Dan pada saat kereta terguling, Thorfinn melompat merebut kuda lalu pergi meninggalkan Bjorn juga Pangeran Kheanut. Ia berniat mendatangi Askeladd. Namun bukan karena khawatir, melainkan karena ia tidak ingin ada orang lain yang membunuh Askeladd selain dirinya. Saat itu para pemberontak tidak mengejar Thorfinn, karena prioritas mereka adalah membawa Pangeran Kheanut. Mengira misi mereka sudah berhasil, namun ternyata Bjorn yang tertimpa kereta masih hidup dan berniat melawan mereka semua dengan memakan jamur berserker. Scene kembali pada Askeladd. Ia yang kini mulai menua terlihat kewalahan untuk melawan 50 orang saja. Akan tetapi mengingat pesan dari ibunya, Askeladd tidak menyerah untuk melawan mereka agar Pangeran Kheanut bisa selamat. Sepertinya Askeladd melihat Raja Artorius dalam diri Kheanut hingga ia melakukan berbagai cara untuk menyelamatkannya. Namun sayang, kini Askeladd sudah tergeletak tak berdaya karena anak buahnya menggunakan panah untuk melawannya. Dan saat Askeladd akan dieksekusi, Thorkel datang lalu bertanya, yang mana pemimpin mereka? Saat itu, Thorgrim yang ketakutan mencoba berbicara dengan Thorkel, memberitahu yang mana pemimpin mereka serta rencana penyerahan Pangeran Kheanut. Akan tetapi Thorkel sama sekali tidak mendengarnya dan memilih untuk menghampiri Askeladd. Karena tidak melihat Thorfinn di sana, Thorkel menanyakan apakah Askeladd telah membunuhnya. Askeladd menjawab, Thorfinn bukan bagian dari pemberontakan itu. Ia menyuruhnya untuk menjaga pangeran. Setelah lega mendengar jawaban Askeladd, Thorkel pun membebaskan anak buahnya, menghabisi semua orang kecuali Askeladd. Dan para pemberontak pun terpaksa mengangkat senjata agar dapat pergi ke Valhalla setelah kematian mereka. Sedangkan Thorgrim yang merasa apa yang terjadi tidak sesuai dengan bayangannya menghampiri Thorkel untuk berbicara. Akan tetapi Thorkel kembali tidak mendengarnya dan malah memberi Thorgrim senjata untuk bertarung melawannya. Naas belum sempat memulai pertarungan, Thorgrim tak sadarkan diri karena rasa takutnya dengan Thorkel. Di sisi lain, Thorfinn yang melihat pertarungan dari jauh bergegas datang dan terlihat marah. Sedangkan Thorkel yang melihat Thorfinn langsung meninju kuda yang ditungganginya. Saat itu, Thorfinn yang sangat marah mengancam Thorkel jika berani menyentuh buruannya. Saat itu, Askeladd sangat terkejut melihat anak tikus seperti Thorfinn berani menantang beruang besar seperti Thorkel. Saat itu, Thorkel yang mendengar ancaman Thorfinn memanfaatkan ancaman tersebut agar dapat berduel melawan Thorfinn dengan imbalan akan melepas Askeladd. Saat itu, seluruh anak buah Thorkel bersorak gembira.
melihat bos mereka akan bertarung melawan keturunan terakhir dari prajurit terkuat. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Pertarungan kala itu terlihat seperti kecepatan melawan kekuatan. Sedangkan di tempat lain terlihat Pangeran Kheanut masih tak sadarkan diri. Saat itu ia bertemu dengan Ragnar dalam mimpinya. Ragnar menemui Kheanut untuk mengucapkan salam perpisahan. Tak hanya itu, Ragnar juga meminta maaf karena telah gagal membesarkannya. Ia merawat Kheanut seperti anaknya sendiri dan bukan layaknya seorang pangeran. Kheanut menyaut, tidak ada yang salah dengan hal itu, karena Ragnar lebih mengerti Kheanut dibandingkan ayahnya sendiri. Ia bahkan tidak pernah menginginkan lahir sebagai seorang pangeran. Dan Kheanut pun terbangun. Ia melihat pertarungan Bjorn yang berusaha menyelamatkannya. Sedangkan di samping Kheanut terdapat sang pendeta. Kheanut menceritakan kalau Ragnar telah menemuinya di dalam mimpi. Dan mereka pun membicarakan tentang arti kehidupan, kematian, dan cinta. Dari obrolan mereka, kini Kheanut tersadar jika semua orang tidak mengerti akan 3 hal tersebut. Saat itu Bjorn yang sedang mengamuk berjalan ke arah pangeran. Akan tetapi ia kini sudah tidak penakut dan malah menghampiri Bjorn. Terlihat Bjorn yang kehilangan kesadaran mundur karena merasa ketakutan dengan tatapan Pangeran Kheanut. Kheanut terus saja maju lalu menenangkan Bjorn yang mengamuk. Kini Kheanut tak membutuhkan perlindungan. Jika tak ada yang memberinya, ia akan membuat surga dengan tangannya sendiri. Dan Bjorn tersadar setelah mengamuk. Sang pendeta sangat tercengang melihat kejadian itu. Sedangkan tiba-tiba Atli menikam Bjorn karena mengira Bjorn akan menghajar Pangeran Kheanut. Saat itu Kheanut melerai pertarungan mereka yang tidak berguna. Ia menyuruh sang pendeta dan juga Atli untuk mengobati Bjorn yang terluka. Sedangkan ia sendiri akan menemui Thorkel. Sebelum Kheanut pergi, ia meminta pada mereka untuk menjadi pengikutnya. Ia akan mengajari kepada siapa dan kapan mereka harus bertarung. Tak hanya itu, ia juga akan memberikan arti pada pertempuran, kehidupan, dan kematian mereka. Karena itu adalah tugas dari seorang raja. Scene kembali kepada Thorfinn. Kala itu, anak buah Thorkel yang sudah menghabisi lawannya ikut menonton pertarungan bos mereka yang tak kunjung selesai. Mereka terkejut melihat bos mereka yang penuh luka, sedangkan Thorfinn masih sehat-sehat saja. Karena hal itu, Thorkel mulai serius dan memuji kemampuan Thorfinn. Akan tetapi, meski Thorfinn kuat menurut Thorkel, Thorfinn masih jauh jika dibandingkan dengan ayahnya. Mendengar hal itu, Thorfinn masih tenang dan tidak terpancing emosi. Kemudian Thorkel melanjutkan perkataannya. Alasan Thorfinn masih prajurit yang biasa saja dikarenakan ia tidak memiliki apa yang ayahnya miliki. Dan karena Thorkel juga tidak memiliki hal tersebut, Thorkel mencoba bertanya pada Thorfinn. Menurutmu apa arti dari prajurit terkuat? Mendengar pernyataan itu, Thorfinn langsung teringat dengan ayahnya. Ayahnya pernah berkata jika prajurit sejati tidak membutuhkan pedang, dan Thorfinn tidak menyetujuinya kala itu. Karena pertanyaan tersebut, emosi Thorfinn terpancing dan dengan amarahnya ia menyerang Thorkel. Thorkel yang merasa memiliki kesempatan menerbangkan Thorfinn dengan tendangannya. Untung saja Thorfinn meredam tendangan Thorkel dengan kakinya, sehingga membuat ia masih tetap hidup, meski tangannya harus patah karena jatuh dari ketinggian.
Melihat keadaan Thorfinn kala itu, Thorkel berbaik hati memberinya waktu, dan Askeladd pun membantu mengobati tangan Thorfinn. Saat Thorfinn diobati, Thorkel menceritakan masa lalu ayahnya sebagai imbalan telah menghibur Thorkel. Dahulu, Thors dan Thorkel adalah komandan pasukan Joms. Dan karena Thor sangat kuat hingga dijuluki sebagai troll, membuat pemimpinnya yaitu Sigvaldi menghadiahkan putrinya kepada Thors. Ia adalah Helga yang kini menjadi ibu dari Thorfinn. Mendengar cerita itu, Thorfinn terkejut mengetahui kalau pemimpin Joms adalah kakeknya. Tidak hanya itu, ternyata Thorkel juga bisa disebut sebagai kakek Thorfinn karena ia adalah adik dari Sigvaldi pemimpin Jomsborg. Pertempuran terakhir mereka berada di lautan Norwegia. Mereka kalah dalam perang, sedangkan Thors terjatuh ke laut dan tak kunjung kembali. Thorkel sampai menangisi kepergian Thors. Akan tetapi ternyata Thors belum mati. Hal tersebut diketahui Thorkel 3 bulan setelah upacara pemakaman Thors. Kala itu ia memergoki maling yang memasuki rumah Thors, yang ternyata maling tersebut adalah Thors sendiri. Thorkel pun sangat senang mengetahui kenyataan Thors masih hidup. Akan tetapi kesenangannya sirna setelah mengetahui Thors akan pergi bersama Helga dan Ylva yang masih bayi. Thors meminta pada Thorkel untuk menganggap pertemuan mereka malam itu tidak pernah terjadi. Kini Thors tidak tertarik lagi dengan pertarungan, dikarenakan ia sudah mengerti apa arti dari prajurit sejati. Mendengar hal itu, Thorkel marah. Ia berniat melawan Thors karena tidak ada prajurit yang dapat pergi tanpa berpamitan pada pemimpinnya. Saat itu Thors meladeni keinginan Thorkel. Dengan mudahnya Thorkel dibuat pingsan meski Thors melawan tanpa menggunakan senjata. Setelah Thorkel tersadar, Thors sudah pergi dari hadapannya. Dan 15 tahun kemudian ia mendengar kabar tentang kematian Thors. Sangat disayangkan, padahal Thorkel sangat ingin tahu apa yang telah ia lakukan selama ini. Saat itu Thorfinn sudah selesai diobati dan ingin buru-buru melanjutkan pertarungannya. Akan tetapi ia dihentikan oleh Askeladd. Askeladd memohon kepada Thorfinn untuk kali ini saja mendengar rencana Askeladd demi keselamatan mereka berdua. Askeladd meminta Thorfinn untuk berpura-pura terpojok agar Thorkel mendekatinya. Jika jaraknya sudah pas, Askeladd akan mengacaukan pandangan Thorkel, agar Thorfinn memiliki kesempatan menghantam rahang Thorkel. Rahang Thorkel adalah satu-satunya kelemahan Thorkel yang jarang diketahui orang lain. Dahulu Askeladd pernah berperang bersama Thorkel, dan untuk pertama kalinya Askeladd melihat Thorkel yang perkasa tumbang. Saat itu, setelah Thorfinn menendang rahang Thorkel, Thorkel pun tumbang. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Thorfinn lanjut menyerangnya. Mengetahui bos mereka dalam bahaya, seluruh anak buah Thorkel berbondong-bondong menyerang Thorfinn dan berniat membunuhnya. Untung saja mereka langsung dihentikan oleh Thorkel. Thorkel yang memiliki kehormatan tinggi sangat marah ketika anak buahnya menodai pertarungannya. Saat itu Keanut sudah tiba di sana. Keanut menghentikan pertarungan mereka yang tak berguna, dan Thorkel yang merasa malu dengan anak buahnya pun mengaku kalah. Thorfinn yang selamat mengajak Askeladd pergi tanpa memikirkan Keanut. Akan tetapi Askeladd menolaknya, karena ia ingin melihat apa yang akan dilakukan Pangeran Keanut setelah menemui Thorkel. Ternyata ia ingin meminta kereta luncur juga persediaan makanan untuk dirinya dan pengikutnya, yaitu Askeladd dan Thorfinn. Ia ingin pergi ke Gainsborg merebut tahta ayahnya dan mewujudkan dunia yang ia inginkan. Saat itu Thorkel bertanya, "Apa menurutmu kau bisa menang?" Keanut menjawab, "Aku hanya perlu melakukan yang harus kulakukan,
Lagi pula nyawaku sudah tak berharga lagi. Mendengar hal itu, Torkel berdiri dan mendatangi Keanut karena merasa tertarik ingin menguji keseriusan omongan Keanut. Torkel pun mencoba meninju Keanut. Akan tetapi Keanut tidak bergerak bahkan berkedip sekalipun. Dari sorot mata Keanut mengingatkan Torkel dengan tatapan Thor saat meninggalkannya. Dan tiba-tiba ia menceritakan tentang penyesalan yang telah ia alami. Dahulu ia menyesal tidak mengikuti Thor. Jika saat itu Torkel mengikutinya, Torkel mungkin saja sudah mempelajari rahasia menjadi kesatria sejati. Dan Torkel pun membuat keputusan, ia akan membantu pertarungan Keanut. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan Keanut sekarang dan nantinya. Akan tetapi, jika Keanut melakukan sesuatu yang lemah, Torkel akan langsung membunuhnya. Tanpa berpikir panjang, Keanut langsung menerima Torkel sebagai pengikutnya. Melihat kejadian itu, Askeladd tertawa begitu keras, karena tujuannya mengubah Keanut telah berhasil. Karena tujuannya menciptakan pemimpin yang akan mengubah dunia sudah tercapai, ia pun mendatangi Keanut. Askeladd membuat pengakuan jika dirinya lah yang telah membunuh Ragnar, dan ia bersedia mati di tangan Pangeran Keanut. Namun ternyata karena merasa Askeladd masih bisa digunakan, Keanut tidak menuruti egonya dan meminta Askeladd untuk bekerja menggantikan Ragnar sebagai hukumannya. Dan mereka pun pergi bersama pasukan Torkel menuju Jomsborg dan bersambung. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.